terminologi yang seperti saya katakan kemarin, dan ini paling berbahaya dibandingkan dengan perang senjata. Oke, lanjut. Itu SC2, silakan SC2 langsung. Iya, shalom, Pastor Ya, Paul sama to the point, yang agak ya. tajam tanyanya dong, yang panas gitu loh, biar rame. Ini mumpung narasumbernya ini cukup vokal juga. Oke, ya. silakan. Yang pertanyaan pertama Pak, adalah jangan dibilang vokal saya radikal, kebenaran. Radikal. Lebih Tapi mantap bukan kali ekstremis ya. Makanya radikal saja sekarang, definisi radikal itu jadi ribut kan? Radikal itu jadi ribut, tapi mereka itu bukan radikal sebenarnya, ekstremis. Makanya di Amerika, itu di konsep strategi nasionalnya tidak disebutkan radikal, tapi ekstremis. Ekstremis ideologi. Ekstremis. Kita bilang radikal. Oh, saya kalau dibilang radikal, apa artinya radik? Mencari kebenaran, mencari akar kebenaran. Oh, saya nggak vokal, saya enggak. Lebih galak, benar, radikal. Oh, saya lebih suka itu, radikal ini. Wah. Oke lah, silakan. Supaya kita tahu radikal itu apa tuh. Oke, ya, Pak kembali Esti, lanjut. Ya, saya mau nanya ke Pak Brigjen. Shalom, Pak Brigjen. Yang pertama adalah pada paradigma yang sudah disampaikan tadi, gimana caranya supaya bisa terrealisasi itu? Apa langkahnya, apa aja harus jadi undang-undang dulu, harus jadi apa sehingga itu bisa maksudnya bisa dirasakan oleh semuanya. Dan gimana kalau mereka tidak, misalnya contoh partai-partai yang tidak melaksanakan hal ini, sanksinya apa gitu maksudnya. Jadi supaya ada satu efek yang nyata. Kan ini kan baru idealnya, lalu gimana kita bisa merealisasikannya. Pertanyaan kedua adalah, setahun lalu kalau nggak salah ini ada yang bilang bahwa Pancasila itu dari mana jadi ideologi gitu, karena belum nggak ada sejarahnya bahwa Pancasila itu ideologi sampai rame di TV itu. Bagaimana pendapat Pak Brigjen? Itu aja sih 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab, Pak Paul. Iya, langsung. Baik, jadi dulu ada namanya P4, ya kan? Kalau sekarang harusnya P paradigma nasional. Itu mulai diimplementasikan, ya. Sebenarnya itu sudah aktualisasi. Tolong saya kasih tahu dulu bedanya, apa bedanya aktualisasi sama implementasi. Kalau aktualisasi sudah diaktualkan, sudah dibunyi, sudah dinyatakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Walaupun pada saat itu belum dinormalkan. Saya mau kasih tahu lah, emangnya dulu suku bangsa belum bertuhan apa sebelum Indonesia merdeka? Sebelum ada Pancasila? Sudah. Tapi kalau implementasi sudah dinormalkan, harus dilaksanakan. Lah pemahaman aktualisasi sama implementasi saja berbeda. Makanya P4 itu kan pedoman penghayatan dan pengamalan. Implementasi itu pengamalan. Walaupun sebenarnya sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Indonesia merdeka, belum pun ada Sumpah Pemuda, itu sudah diaktualisasikan. Ini, nah sekarang, bagaimana ini terrealisasi? Ya harus diputuskan oleh MPR. MPR itu, iya harus diputuskan MPR menjadi paradigma nasional. Dan kalau kelihatan, nah masalah sanksi, tadi sanksi ya, itu tadi saya bilang, harusnya mereka malu kalau mereka tidak punya rasa kebangsaan, paham kebangsaan, wawasan kebangsaan. Dia malu harusnya. Nah ini di mana dilestarikan? Di rumah, di lingkungan kita kerja, di kelompok kita, di klaster-klaster. Tapi yang terjadi kan sekarang pengklasteran. Di sini nggak boleh bahasa Batak. Di daerah ini hanya bisa bahasa Sunda. Dimasukkan di kurikulum. Lah gimana? Jadi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan pendidikan, di lingkungan kita kerja. Saya nggak ada duit, Pak Paul. Kalau ada duit, tolong dijadikan buku lah ini. Sebarkanlah sana. Saya nggak perlu ada hak paten lah. Karena ini bukan hak paten saya. Ini hanya mengemas saya. Ya kan harus
harus, kalau tadi Pak Paru bilang dipiralkan, ini bagaimana menjadi darah daging. Ketika saya masuk Akademi Militer dulu ada tes. Nah, menurut Anda ideologi Pancasila bisa dipertahankan nggak oleh bangsa Indonesia? Jawab saya apa? Bisa. Alasannya apa? Sudah menjadi darah. Jadi Pancasila ini ya sebenarnya yang menciptakan siapa? Kemarin kan sudah saya ngomong bahwa ini ciptaan Tuhan. Nilai-nilainya ciptaan Tuhan, tapi sebutannya ciptaan bangsa Indonesia yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nggak mungkin Malaysia bilang Pancasila, dia bilangnya rukun negara. Singapura juga bilang rukun negara. Pancasila itu diambil dari nilai-nilai ya yang terkandung di kitab suci. Saya kan tanya, Adam itu sejak diciptakan dia sudah bertuhan. Kan saya bilang, dia sudah punya Tuhan. Ya Bapa yang di surga yang menciptakan dia. Tuhan juga menilai menciptakan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah untuk itu sudah dilakukan. Di kitab Kejadian bacalah. Ada nggak nilai-nilai itu? Ada, kan saya bilang. Oleh sebab itulah Bung Karno nggak berani mengatakan bahwa Pancasila ciptaan dia. Dia hanya menggali. Kalau untuk Indonesia, kelahirannya 1 Juni. Ya, kelahiran, tapi belum ada aktenya. Aktenya tanggal 18 setelah dinyatakan di dalam konstitusi kan. Karena waktu itu belum ada konstitusi. Sibuk terus. Kita merdeka belum ada konstitusi loh. Tanggal 18 baru ada konstitusi. Makanya proklamasi itu kan jelas di situ. Hal-hal ya, lain ya. Kan, yang menyangkut apa kan akan dilaksanakan secara seksama. Nah, tolong perhatikan, itu yang begini-begini kan tidak ditanamkan. Indonesia ya, darah dagingku, merah putih. Udahlah. Sekarang kita kan, yang makanya sekarang ini saya udah, bukan tadi saya bilang saya takut diintegrasi, enggak. Tapi ancaman itu ada. Nah sekarang siapa yang berani? Itu juga dulu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berubah nama. Menjadi apa? Tentara Nasional Indonesia. Kata-kata nasional itu yang menjadi kunci. Nah makanya kemarin kan, kalau Indonesia ini mau tegak berdiri dan utuh, dia harus memiliki kekuatan. Kekuatan strategi bangsa dan negara ini. Yang kemarin sudah saya sampaikan, semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesiaan. Itulah nasionalisme itu. Bukan semangat persatuan dan kesatuan ke Arab-Araban, ke Cina-Cinaan, ke Batak-Batakan. Oh, nggak bisa. Sekarang ini kita udah nggak tahu lagi kita mau bilang apa. Anak-anak ini sekarang melihat elit di atas sana, apa mereka? Mereka ngomong apa? Siapa sih yang bisa jadikan panutan? Kita udah nggak jelas ini. Anak-anak udah tuh ngomong begitu. Ya. Nah, kekuatan nasional dulu sebenarnya Pak Harto sudah berupaya bagaimana terjadi asimilasi. Terjadi asimilasi. Makanya kalau terjadi asimilasi, maka akan muncullah kekuatan-kekuatan nasional. Oh, saya bukan orang Sunda lagi. Ya. Saya bukan orang Batak lagi. Jadi etnisitas itu tidak terlalu menonjol. Tapi sekarang, setelah reformasi, etnisitas itu menonjol. Di samping etnisitas menonjol, ditambah lagi dengan dogma. Dogma itu doktrin agama ya. Ya, bukan doktrin nasional. Kalau doktrin nasional ya 10 paradigma ini. Semua ada cita-cita di sana. Emangnya para founding fathers dulu tidak memikirkan itu. Makanya ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Indonesia itu paling lengkap kalau menurut saya. Paling lengkap. Makanya saya bilang ada di situ semua. Oke lah, itu yang bisa menjawab ya. Bagaimana merealisasikan ya. Pak Hendro, silakan Pak Hendro.